sampai. Halo, kita sudah sampai di pantai barat ya. Sekarang kita akan menginap di Laut Biru. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Abyang. Kali ini keluarga Abyang akan berlibur ke Pangandaran. Kebetulan keluarga Abyang di sini menginap di Hotel Laut Biru ya. Bagi kalian yang ingin berlibur dengan budget yang terbatas, ya subscribe channel kami karena kami pun suka ya berlibur dengan budget yang terbatas ya. Oke, kali ini cukup ini ya. Protokol kesehatannya cukup dijaga di Hotel Laut Biru ini. Ketika kami akan check in di hotel ini ya, hotel ini kebetulan sedikit penuh ya. Kemudian karena penuh, dengan terpaksa kami menunggu dahulu di restoran sambil makan-makan. Karena baiknya hotel ini walaupun kita baru datang, tapi kita sudah bisa mencicipi makanan-makanannya di restoran ya. Karena kami datang ini pada pukul kalau tidak salah 8:30 ya, jadi masih ada makanan-makanan yang belum dibereskan, bekas sarapan tadi pagi ya. Seperti biasa karena kita dengan budget terbatas ya sobat Miss Queen. Nah ini ketika kami akan masuk ke hotel ternyata hotelnya penuh, ya udah kita langsung saja menuju ke restoran. Restorannya itu ada di lantai 2, kemudian bersatu dengan ini ya, di pinggir restoran ini ada kolam renang, jadi anak-anak gak sabar aja pengen nyemplung gitu ya ke kolam renang. Jadi sambil makan itu anak-anak karena lihat kolam renang tidak konsentrasi, jadi pengennya itu langsung nyemplung aja ya, seperti itu. Jadi bagi para keluarga semua, bagi yang mau berlibur, ini hotel ini recommended banget ya. Jadi saya sarankan menginap di sini karena fasilitasnya yang bagus, kemudian tempat-tempatnya juga bersih. Cuman satu aja nih, dari lift untuk ke kamar itu, apalagi kalau kamarnya di pantai sebelah timur ya, itu cukup jauh. Saya sarankan kalau misalkan kalian menginapnya di Laut Biru kemudian mendapatkan kamar yang view-nya ke arah pantai timur, yaitu harus pakai lift yang ada di itu aja, di basement ya, dekat tempat parkir, supaya pas keluar dari itu langsung kalian bisa menuju ke kamar ya, keluar dari lift bisa langsung menuju ke kamar. Nah, ini tetap ya kita dicek protokol kesehatannya, dicek bagaimana, kemudian harus juga pakai masker. Kebetulan nih istri saya nggak pakai masker ya, degong kalau udah bahasa Sunda. Akhirnya saya kembali lagi dulu untuk mengambil masker ya, karena saya sudah pakai masker, itu istri saya yang belum pakai masker ya, seperti itu. Kembali lagi di ini anak Bodiai. Kita lagi di laut. Kita lagi di hotelnya guys. Tuh guys. Nah seperti inilah penampakan dari kolam renangnya ya, Laut Biru. Ini ketika abang lagi makan ini, aduh, anak-anak pengen langsung main nyebur aja ke kolam renang ya. Mungkin karena sudah keras, sudah panas terlalu lama dalam mobil, jadi mereka ingin langsung nyebur aja ke kolam renangnya ya. Tapi ada satu kekurangan ini, jika kalian mau ke kolam renang itu jalannya harus memutar ya. Artinya dia harus turun dulu ya, kita harus turun dulu ke basement, kemudian naik ke lift yang ada di basement atau di tempat parkir, kemudian naik ke lantai 2. Setelah turun ke lantai 2 baru turunnya naik ya, naik ke lantai 2, kemudian pas keluar belok kanan, nah itu langsung kolam renang ya. Seperti yang kita lihat tadi, fasilitasnya cukup lengkap di kolam renang ini. Ada tumpah ember, ada perosotan, pokoknya lah buat anak-anak itu bagus. Jadi rekomen banget buat para family yang dengan budget terbatas seperti kita ya, untuk berlibur kemudian pengen hotelnya yang bagus ya. Di sini ya tempat menginapnya, bukan di endorse, ini free ya, bebas ya. Tapi saya rekomen banget lah buat Hotel Laut Biru. Dan seperti inilah penampakan dari restoran Laut Biru ya. Seperti yang saya bilang tadi,
restorannya bersebelahan dengan kolam renang ya. Jadi sambil makan bisa sambil mengawasi anak berenang. Dan restorannya juga terlihat bersih ya, bersih rapi. Kemudian makanan yang paling penting ya, makanannya juga lengkap dan enak ya. Jadi kalau dikasih nilai dari angka 1 sampai 10, saya kasih nilai 8 lah untuk hotel ini untuk masalah makanannya ya. Karena selain lengkap juga enak-enak makanannya. Jadi bagi kalian yang budgetnya terbatas tapi ingin makanannya enak ya, cukup di sini aja. Di sini ada itu bubur kacang hijau yang paling saya suka. Ini bubur kacang hijau rasanya enak banget ya. Jadi untuk makan pagi sebelum makan nasi goreng, di sini makan paginya nasi goreng ya, nasi goreng, dan ada juga waffle, kemudian roti bakar. Nah, saya paling suka dengan makan bubur kacang hijau ya, manis pakai roti. Aduh, sedap banget ya. Jadi bagi kalian yang sekali lagi yang budgetnya terbatas, silakan cepat ya. Kalau berlibur ke Pangandaran, jangan lupa menginap di sini ya. Nah, jadi seperti yang saya tadi bilang di awal-awal ya, kalian jika nginepnya di Pantai Laut Biru, tanya dulu lah ke resepsionisnya, kamar kalian itu berada di nomor berapa, kemudian view-nya mengarah ke pantai mana. Misalkan kalau view-nya ke arah pantai timur, nah lift yang digunakan sebaiknya jangan lift lobby ya. Jadi lift yang digunakan sebaiknya lift yang ada di bawah ini ya, atau di basement nih, basement maksudnya tempat parkir ini ya. Nah, kalau lift yang di sini ini sudah pas kalian keluar itu sudah dekat dengan kamar kalian yang berada di mengarah ke pantai timur ya. Jadi gunakan lift ini. Nah, lift ini juga jadi lift ini. Ini tempat parkirnya juga cukup luas ya. Jadi kalian yang nginepnya di sini kemudian kebetulan dapatnya kamar yang view-nya ke pantai timur, parkirnya di sini aja, mobilnya deket lift ya. Jadi enak kalau ada barang yang ketinggalan, bisa kalian langsung ambil deket juga ya. Mobilnya deket, jadi tidak usah jalan jauh-jauh. Atau kalian yang mau pergi misalkan malam hari kalian mau pergi kemana, tinggal kalian menuju ke mobilnya dekat, tidak usah jalan jauh ke depan terlebih dahulu. Nah, di sini jangan lupa juga untuk membawa kartu aksesnya ya untuk menuju ke kamar, karena kalian tidak bisa naik lift tanpa kartu akses tersebut ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke lantai-lantai yang tempat kamar kita menginap ya. Jadi bagus juga ini keamanannya. Nah, kebetulan keluarga kita menginap di lantai 6. Nah, pada saat seperti yang saya bilang tadi, pada saat keluar kamar kita sudah dekat ya, tinggal belok kanan, terus lurus belok kiri masuk ke kamar. Kalau misalkan kalian menggunakan lift yang ada di lobi, kalian harus memutar terlebih dahulu ya, jalan-jalan mengelilingi hotel ya. Ini kebetulan ya, tipe kamarnya juga mungkin ini tipe apa ya, tipe tinggi gitu. Gak tahu, saya lupa lagi lah. Pokoknya harganya cukup murah dan cukup terjangkau, tapi kualitasnya cukup bagus juga. Ini harganya sekitar 750.000 rupiah ya. Ini kebetulan kamar yang ditempati oleh saudara-saudara saya yang tidak ada view-nya ya, yang view-nya ke kolam renang kalau nggak salah ini. Nah, kalau kamar saya itu ada di seberangnya. Fasilitas hotelnya pun lengkap ya, ada shower, mandi bisa shower, bisa kebanjuran lah istilahnya. Kalau di rumah tidak ada, nah di sini aja manfaatin lah kebanjurannya, lumayan lah iradei. Terus ini lumayan nih, kamarnya juga lumayan ya, lumayan rapi, lumayan enak lah untuk ditempatin ya. Empuk juga si kasurnya ya. Bang lagi di mana tuh ngomong, Bang? Lagi di Hotel Laut Biru. Sayang lagi di mana, sayang? Nah, si bungsu sama si sulung sudah bangun. Tadi sempat istirahat dulu sebentar ya, karena mungkin mereka berdua kecapean. Nah, ini anak saya yang paling besar ini paling hobi ya, ngecek jendela kamar. Nah, kali ini setelah bangun rencananya saya akan mengadakan pemotretan kecil-kecilan untuk anak-anak saya ya.
lumayan buat kenang-kenangan pada saat mereka sudah besar, bisa melihat foto mereka waktu masih kecil ya, karena saya memang hobinya foto-foto anak ya. Nah, kali ini kita akan berenang ya dengan si Cantik Kumbang. Halo Cantik, mau berenang Cantik? Mau berenang Cantik? Kita akan berenang ya Cantik ya. Si A-nya nggak ada, jadi nggak bisa persiapkan. Semuanya akan dipersiapkan ya. Jam sekarang pukul berapa? Pukul 3 sore. Pukul 4. Jadi mau berenang sama si bungsu. Sekitar pukul 3 atau sekitar pukul 4 lah, kami berangkat menuju ke laut pantai barat ya, untuk melakukan pemotretan anak-anak supaya nanti jadi kenang-kenangan kalau mereka sudah besar, bisa melihat foto mereka waktu kecil ya. Ini anak saya yang paling kecil ini sudah, kalau dalam bahasa Sunda, olohok ya. Mau dibawa kemana saya ini ya, mau disiksa kemana. Jadi mau pemotretan anak saya ini sampai mencari tempat-tempat yang pas, yang kira-kira sepi ya, karena saya tidak mau banyak orang yang melintas lewat ya, nanti kurang bagus juga fotonya. Jadi saya usahakan nyari tempatnya sepi, atau mungkin agak sorean, pas waktunya agak sorean ya, supaya orang-orang ini semuanya pada balik ke hotel ya. Jadi orang-orang pada balik ke hotel, saya melakukan pemotretan, jadi tempatnya agak sepi juga ya. Kalau cuacanya seperti ini, agak cerah ini, susah juga untuk pemotretan ya, karena cahaya mataharinya terlalu apa ya, jadi terlalu, mungkin para fotografer sudah tahulah, bagi yang sudah tahu apakah ini benar ya cahayanya terlalu terang nggak ini, silakan tolong dikasih komentar ya di bawah, apakah ini cahayanya terlalu berlebihan untuk pemotretan atau tidak ya, atau pas ya. Si abang main ke tengah sendirian. Nah, pada saat sudah nyampe di pantai, saya sedikit kaget juga nih. Anak saya ternyata berenang sendirian ya, menuju ke tengah lagi. Emang anak saya ini yang paling besar ini agak pemberani ya. Jadi dia itu berenang sendiri, terus maunya ke tengah juga. Jadi saya agak kaget-kaget juga, manggil-manggil supaya dia ke pinggir, jangan terlalu ke tengah. Takutnya terbawa oleh ombak ya. Ini ngomong dulu. Ayo guys, mau ke hotel dulu guys. Mau kemana? Itu nanti si papannya habis satu masa ininya. Bang. Apa? Papannya kenapa kepalanya botak bang? Jadi botak? Ini mantap. Ini ada kepiting. Abang mau kemana itu? Apa? Mau ke berenang. Balap lari sama api. Ya, sakit. Ya copotin atuh. Bunda, baby, hai, nyusul. Belum balapan ini. Wawancara dulu bang. Seru bang? Hai. Seru nggak? Aduh, cepetan. Abang nggak mau kalah sama baby. Dah. Au. Dan tibalah saatnya ya pemotretan, karena suasananya
sudah agak sepi, jadi saya melakukan pemotretan nih anak saya yang paling kecil. Kenapa anak paling besar saya tidak mau dipoto? Karena katanya sudah waktu kecil sudah dipoto di sini. Memang benar ya, anak saya yang kecil itu sudah pernah foto di sini ya. Jadi hasilnya juga ada di rumah ditempel ya. Nah di sini sedikit tantangannya untuk memoto anak-anak itu memang besar ya. Sulit untuk membuat anaknya fokus ke kamera karena dunia anak itu mungkin bermain ya. Di sana ada pasir, kemudian menjilat air laut ya, mungkin karena rasanya asin jadi agak sedikit aneh, ada air yang asin ya, bukan yang manis aja, ternyata ada juga yang asin. Jadi si anak saya yang bungsu ini terus menjilat saja. Saya terus pindah-pindah tempat ya untuk mencari anjel yang bagus. Selain itu juga karena itu tuh perahu itu banyak yang meninggalkan pantai ya. Jadi saya pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana. Dan untuk mencari angel yang bagus, angel apa ya, pokoknya posisi lah yang bagus ya, mencari posisi yang bagus, kemudian pencahayaannya juga supaya yang bagus. Maaf, saya ini baru belajar juga, tentunya ada yang lebih pro dari saya di sini ya, jadi mohonlah koreksinya pada para suhu yang di sini sudah pro dalam hal pemotretan. Mohon masukannya ya, kolom komentar. Ini istri saya dengan saya riweuh teu puguh ya, kelihatan di fotonya bolak-balik sana sini demi mendapatkan gambar yang bagus. Nah ini ada beberapa hasil foto jepretannya. Mohon masukannya kepada para suhu yang jago ya. Tadinya saya malas untuk istilahnya berenang di laut karena malas untuk mandi kembali nanti di hotel. Jadi tadinya saya tidak mau basah-basahan, tapi karena sudah terlanjur untuk memoto anak kemudian basah-basahan dan kotor-kotoran, sudah saya sekalian aja nyemplung dulu sebentar ya di laut. Ini pukul 5:30 ya, jadi tanggunglah saya basah-basahan dulu sebentar berenang, kemudian menikmati ya atau kali-kali jadi anak-anak lagi ya bersukacita berteriak-teriak. Ini kemudian saat saya akan kembali ke hotel ya, ternyata pas satpamnya nyuruh saya untuk bilas dulu di sebelah kiri ya, walaupun hotel ke anak saya laut biru saya di sebelah kanan, ternyata yang kiri juga ini punya laut biru juga ya. Jadi saya bersih-bersih dulu di sini, harus membersihkan diri sebelum masuk terlebih dahulu ya. Anak saya juga yang kecil di sini dibersihkan dulu. Airnya lumayan ya, air hangat ini. Lumayan enak, air hangat, jadi tidak kedinginan juga ya saat membersihkan diri ini. Jadi cocok lah, walaupun anak-anak misalkan membersihkan diri di sini, jadi tidak terlalu dingin juga ya, tidak akan masuk angin. Tapi harus cepat juga karena anginnya cukup besar juga ya, seperti itu.
Alhamdulillah kembali lagi di kamar. Ya, sekian dulu, saya mau mandi dulu, nanti kita lanjut kembali bersama saya dan Mamat Suramat ya. Bye. Tomorrow. Ada sesuatu yang bagus di pagi hari di Hotel Laut Biru ini ya. Bisa ngelihat pemandangan. Coba kita lihat pemandangannya. Dan di hari kedua ini setelah sarapan pagi, keluarga kami memutuskan untuk naik ke rooftop. Karena saya ingat di sini di Instagramnya ada sebuah balkon ya yang bagus untuk dilakukan pemotretan arah view-nya ke pantai barat. Tapi sayangnya ruangannya dikunci, jadi tidak bisa foto-foto di dalam, mungkin karena pandemi ya. Jadi kami melaksanakan foto-fotonya di depannya saja ya. Nah, di depannya ini ada sebuah kolam ya, tapi ini bukan kolam renang, hati-hati jangan nyebur ya. Itu hanya untuk hiasan saja ya. Dan inilah ya keseruan, bukan keseruan sih, tepatnya itu keriuhan keluarga kami saat foto-foto. Selamat menyaksikan. Dan seperti itulah keriuhan dan kegabutan keluarga kami, ya mohon dimaklum. Nantikan terus video liburan, video main lah, video apalah, pokoknya video kegabutan dari keluarga kami. Jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Supaya saya bisa keliling dunia, please tolong ya, bantu channel ini untuk berkembang kepada kalian semua ya. Nah, terima kasih kepada para suhu. Ini hasil foto dari jepretan saya. Mohon koreksinya ya, apabila jelek tolong bilang jelek saja, apabila bagus tidak usah dipuji ya, bilang bagus saja ya. Seperti ini ya, mohon dikoreksi di kolom komentar bagi para suhu yang sudah profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.